Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Meisha Laurencia kembali menjumpai Anda dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan di antaranya. Satu penghuni rumah mewah tewas terbakar. Penemuan jasad janin bayi gegerkan warga. Seorang mahasiswa diduga mencuri motor milik tetangga. Pemirsa, selain cuplikan informasi utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya siap kami hadirkan pada pagi hari ini untuk Anda. Dan inilah seputar iNews Sulsel selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. 1 dari 5 orang penghuni rumah tewas dalam peristiwa kebakaran yang menghanguskan satu unit rumah mewah berlantai 2 di Jalan Danau Poso, Kota Makassar, Jumat dini hari. Tim SAR Damkar Makassar yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad korban dan dibawa ke ruang jenazah Bidokes Polda Sulsel. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Personil tim SAR Damkar Makassar yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad seorang wanita lanjut usia berinisial SH, 60 tahun, yang tewas saat terjadinya peristiwa kebakaran di rumahnya di Jalan Danau Poso, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Jasad korban ditemukan tepat di atas tangga menuju lantai 2 dengan kondisi tubuh yang hangus terbakar. Guna proses penyelidikan lebih lanjut, jasad korban dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan langsung dibawa ke ruang jenazah Bidokes Polda Sulawesi Selatan untuk menjalani proses otopsi. Sejumlah keluarga korban yang berada di lokasi tak henti-hentinya menangis histeris saat jasad korban dinaikkan ke atas mobil ambulans. Sebelumnya warga penghuni perumahan Taman Toraja dibuat heboh dengan teriakan suara minta tolong saat salah satu rumah terbakar hebat. Warga yang panik pun sempat berjibaku memadamkan api menggunakan alat seadanya. Namun besarnya kobaran api membuat warga tak berdaya saat hendak menyelamatkan seluruh penghuni rumah. Akibatnya, 1 dari 5 orang penghuni rumah tewas. Sementara anak, menantu, dan cucu korban berhasil diselamatkan meski mengalami luka bakar pada bagian tangan dan telapak kaki. Di TKP ini sekitar jam 4 dini hari. Dini hari. Ya. Ini diketahui pada jam berapa ada kebakaran? Ya, pada saksi itu, jadi menurut saksi tetangga sebelah rumah sekitar jam 4 itu dia terbangun karena ada suara ada yang terbakar kayak percak-percak meledak itu. Kemudian keluar memang melihat rumah di TKP ini sudah terbakar. Hingga kini polisi masih memasang garis polisi di lokasi kebakaran guna memudahkan proses olah TKP. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dari Makassar, Yol Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, penemuan jasad janin bayi gegerkan warga saat ditemukan terbungkus kantong plastik di saluran irigasi persawahan di Desa Alatengai, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Guna menyelidiki asal-usul janin bayi tersebut, polisi yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Maros. Warga di Desa Alatengai, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, digegerkan dengan penemuan sesosok jasad janin bayi yang terbungkus kantong plastik kresek. Janin bayi ini ditemukan dalam kondisi lengkap dengan tali pusarnya, hanyut terbawa arus air bersama tumpukan sampah. Kepolisian sektor Bantimurung bersama tim Inafis Polres Maros yang tiba di lokasi langsung memeriksa kondisi janin bayi yang diperkirakan telah berusia 5 hingga 6 bulan. Sebelumnya penemuan sesosok jasad janin bayi ini saat salah seorang warga tengah membersihkan saluran irigasi dan menemukan kantongan plastik kresek
hanyut terbawa air bersama tumpukan sampah. Setelah diangkat ke permukaan, kantongan plastik tersebut berisi janin bayi hingga membuat warga kaget, kemudian melaporkannya ke kantor desa setempat. Sementara itu warga lagi korve membersihkan saluran irigasi itu, terus mencurigai bungkusan kantongan warna hitam. Makanya dibuka, ternyata di dalamnya ada orok bayi. Guna mengungkap motif dibalik pelaku sampai tega membuang janin bayi ini, petugas membawa janin bayi tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Maros. Setelah sebelumnya petugas melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menyusul beredarnya video mesum mirip Sekda Tapanuli Utara, Inspektorat Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Barat memeriksa TS yang kini bertugas di Pemprov Jabar. Namun dalam pemeriksaan tersebut, TS yang dipindah tugaskan dari Sumatera Utara ke Jawa Barat seusai kasus video tersebut mencuat, membantah dan tidak mengakui sebagai pemeran wanita dalam video tersebut. Inspektur Daerah Jabar lakukan penelusuran informasi keterlibatan TS yang merupakan ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di kasus video mesum di Tapanuli Utara. Pada Rabu lalu, Inspektorat Jabar telah memanggil TS untuk dimintai klarifikasi. Namun dalam pemanggilan tersebut, TS tidak mengakui jika dirinya terlibat dalam kasus video mesum yang terjadi di Tapanuli Utara. Saat ini, Inspektorat Jabar hanya menunggu proses hukum yang sedang berjalan di Polres Tapanuli Utara. Sementara TS masih aktif bertugas seperti biasa. Kami kemarin sudah melakukan pemanggilan karena ingin kita mendapatkan penjelasan yang lebih awal dibandingkan dengan pihak luar ya. Karena bagaimanapun TS ini adalah ASN Pemprov. Nah, sekarang ini tentunya karena jawaban yang bersangkutan ini tidak memberikan informasi yang kami minta, tentunya kami harus menunggu proses hukum yang sedang berlangsung. Inspektorat Provinsi Jawa Barat memastikan sanksi tegas telah disiapkan untuk TS jika terbukti bersalah dalam kasus video mesum tersebut. Sanksi diberikan berdasarkan hasil keputusan hukum yang bersifat inkrah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Bendungan Pamukulu di Takalar, Sulawesi Selatan. Proses pengerjaan bendungan tersebut menelan anggaran sebesar 1,6 triliun rupiah. Dikawal ketat oleh aparat dari TNI dan Polri, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tiba di Desa Kokmara, Kecamatan Pelembangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Sepanjang jalan menuju lokasi bendungan yang akan diresmikan, ratusan warga berdiri dan menyambut kedatangan Presiden. Di sepanjang jalan, Presiden Joko Widodo sesekali membagikan baju kaos kepada warga yang sejak siang menunggu kedatangannya di sekitar lokasi bendungan. Di hadapan masyarakat Kabupaten Takalar, Jokowi membeberkan jika pembangunan bendungan Pamukulu di Kabupaten Takalar ini menelan anggaran sebesar 1,6 triliun rupiah dengan daya tampung air sejumlah 82 juta meter kubik dan luas genangan 460 hektar. Bendungan Pamukulu ini di Kabupaten Takalar juga sama. Kita ingin mengelola air kita, tidak kita biarkan masuk ke sungai dan terus ke laut, tetapi kita siapkan bendungan Pamukulu yang ini sudah dibangun sejak 2017, berarti sudah hampir 7 tahun.
biayanya 1,6 triliun rupiah, memiliki daya tampung 82 juta meter kubik dengan luas genangan 460 hektar. Ini ada bendungan yang besar dan menghabiskan biaya yang juga sangat besar sekali, 1,6 triliun rupiah. Presiden berharap jika keberadaan bendungan tersebut bisa meningkatkan produktivitas pertanian di sejumlah wilayah di Kabupaten Takalar. Jokowi juga menyampaikan jika sebelum ke Kabupaten Takalar, dirinya telah membagikan 80 unit pompa di Kabupaten Bantaeng, sehingga total bantuan yang sudah disalurkan pemerintah di seluruh tanah air sudah mencapai 20.000 unit pompa. Dari Kabupaten Takalar, Bukma Aijus melaporkan. Pemirsa, menjelang pemilihan wali kota, warga berharap Indira Yusuf Ismail yang akan melanjutkan program Wali Kota Makassar. Nama Indira Yusuf Ismail semakin menguat di masyarakat sebagai satu-satunya perempuan, tentu saja untuk kebaikan masyarakat. Berikut harapan warga Makassar. Ya, mudah-mudahan Makassar, khususnya Sulawesi Selatan pada umumnya, bisa lebih maju lagi dan pembangunan bisa dilanjutkan kembali. Yang sudah ada dari suaminya siapa Pak dan kawan itu saja saya punya harapan supaya kalau bisa pembangunan stadion Andi Matalata dilanjutkan kembali. Kalau harapan saya sebagai perempuan Ibu Indira dan termasuk komunitasnya Ibu sangat memerlukan pemimpin perempuan dan sangat memberikan prioritas untuk ibu yang menyelaksanakan di Kota Makassar ini tambah baik lagi. Yang pernah melakukan dengan PKK dan termasuk dalam kegiatan-kegiatan PKK itu sangat luar biasa, termasuk logis. Harapanku bagaimana Makassar tambah lebih baik karena sudah ada bukti semenjak Pak Dhani jadi wali kota dan ini diteruskan di Bundira. Mudah-mudahan lebih dari ini lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya bocah laki-laki berusia 2 tahun yang terkunci di dalam mobil akan hadir saat lagi, tetaplah di seputar iNews Sulsel. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Pemirsa, warga Kelurahan Bantaeng dibuat heboh dengan keberadaan bocah laki-laki berusia 2 tahun yang terkunci di dalam mobil kakeknya sendiri selama 1 jam di Jalan Wijaya Kusuma, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis lantaran warga yang berjibaku hanya menggunakan alat seadanya untuk membuka pintu mobil. Seorang bocah laki-laki berusia 2 tahun terkunci di dalam mobil milik kakeknya sendiri di Jalan Wijaya Kusuma, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Korban awalnya terlihat oleh warga sekitar sedang gelisah dan mencak-mencak di dalam mobil seorang diri dengan kondisi pintu mobil terkunci. Warga yang panik pun sempat teriak minta tolong hingga terdengar oleh sang kakek pemilik mobil dan langsung menghampiri kendaraannya. Namun karena kondisi pintu mobil terkunci manual oleh sang bocah, sehingga warga memilih untuk membukanya secara manual. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis lantaran warga hanya menggunakan alat manual seadanya, berupa linggis, besi pendek, dan menarik secara perlahan pintu mobil. Setelah membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit, pintu pun berhasil terbuka dan sang bocah pun berhasil diselamatkan.
Awalnya kendaraan SUV dengan nomor polisi DD51LO yang dikendarai oleh Daeng Silo bersama cucunya berhenti sejenak untuk mengurus berkas di sebuah tempat fotokopi, dan sang cucu pun disimpan di dalam kendaraan dengan kondisi mobil tengah menyala. Iya, lepas bapak turun fotokopi, dia simpan cucunya di atas. Ini anak tindis anunya, kunci tombol kunci atasnya otomatisnya, ini terkunci semua. Jam berapa kejadian itu tadi? Topik ya. Jam berapa tadi? Kurang dari sekitar 1 jam lagi, 1 jam yang lalu. 1 jam yang lalu. Ada berapa lama? Berapa lama di dalam? Ada 1 jam. Ada 1 jam terjebak. Alhamdulillah aman. Tapi karena aman karena nyala di mesin. Nyala mesin dia. Iya. Warga dan pengguna kendaraan pun diimbau agar tidak meninggalkan anak-anak yang masih di bawah umur di dalam mobil seorang diri, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Makassar, Yol Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Sebanyak 45 pasangan pengantin mengikuti prosesi nikah massal gratis yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Maros. Uniknya, sebelum melakukan ijab kabul di depan penghulu, peserta nikah massal ini diarak keliling kota dengan menggunakan becak dan bahkan menjadi tontonan unik bagi warga. Pasangan pengantin mengikuti nikah massal gratis yang digelar pemerintah Kabupaten Maros. Uniknya, sebelum melakukan ijab kabul di hadapan penghulu, puluhan pasangan pengantin ini diarak keliling kota hingga ke gedung Mall Pelayanan Publik Maros yang menjadi lokasi acara nikah massal tersebut. Bahkan puluhan becak yang membawa para pasangan pengantin ini menjadi tontonan unik bagi warga Maros yang mengabadikan momen nikah massal ini melalui ponsel mereka. Hingga viral di media sosial. Diketahui para peserta nikah massal ini berasal dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Maros. Raut bahagia pun terpancar di wajah para pasangan pengantin ini, lantaran mereka merasa senang bisa menikah secara resmi di mata negara. Tidak hanya itu, kini mereka juga dapat melaksanakan ijab kabul di hadapan penghulu dan mendapatkan surat nikah. Bahkan Bupati Maros, Haidir Syam juga menjadi saksi dalam pernikahan massal yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Maros tersebut bekerja sama dengan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Maros. Dengan mas kawin emas atau gram dibayar tunai karena Allah Ta'ala. Bagaimana menurut Mbak dengan adanya nikah gratis ini yang diadakan oleh pemerintah? Sangat membantu atau bagaimana? Sangat membantu ya. Dapat buku nikahnya dibayar atau gimana Mbak? Gratis ya. Selain buku nikah apalagi yang didapatkan? BPJS dengan apa? Kakak ya? Kakak. Alhamdulillah hari ini adalah ini kali kedua kalinya. Ini inovasi yang dilakukan oleh Mall Pelayanan Publik kami, di mana di dalam Mall Pelayanan Publik ini salah satu inovasi dari kerjasama dengan Kementerian Agama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk pelayanan pernikahan. Untuk kebutuhan acara nikah massal ini sepenuhnya ditanggung oleh Pemkab Maros, mulai dari biaya buku nikah, pakaian pengantin beserta tata rias, transportasi dari rumah ke lokasi nikah massal, hingga pelaminan. Selain mendapatkan buku nikah gratis, para pasangan ini juga mendapatkan fasilitas administrasi kependudukan, pelayanan BPJS Kesehatan, dan ketenagakerjaan. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam cara dilakukan untuk memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah. Salah satunya dengan menggelar pawai kendaraan hias, pawai keliling kota Makassar. Dalam pawai tersebut, Umi menyerukan kebebasan atas penindasan yang terjadi di Palestina.
Ratusan kendaraan hias ikut serta memeriahkan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah yang digelar Universitas Muslim Indonesia pada Minggu 7 Juli 2024. Kendaraan dengan beragam jenis kreasi hiasan berornamen Islam tersebut berdatangan dari berbagai fakultas dan lembaga kampus di halaman Gedung Al-Jibra. Ada yang berbentuk masjid dengan ornamen unta dan berkonsep Timur Tengah. Pawai kendaraan hias ini dilepas langsung oleh Rektor Universitas Muslim Indonesia, Profesor Sufirman Rahman. Pawai kendaraan hias ini juga mengajak para pebecak motor yang mengangkut sebagian pimpinan sivitas akademika Universitas Muslim Indonesia. Tahun Baru Islam atau Tahun Baru Hijriah merupakan momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia sebagai tonggak kebangkitan Islam. Momentum ini juga sekaligus Umi menyerukan kebebasan atas penindasan yang terjadi di Palestina. Tanggal tonggak dimulainya kebangkitan Islam, bahwa Islam yang ajarannya adalah rahmatan lil alamin itu hendaknya memang harus ditunjukkan kepada dunia bahwa Islam itu mencintai kedamaian. Keprihatinan kita kepada Palestina, itulah sehingga banyak simbol-simbol Palestina kita gunakan untuk menunjukkan bahwa kita betul prihatin kepada Palestina. Pawai kendaraan hias ini melewati sejumlah ruas jalan protokol seperti Jalan Urip Sumoharjo, APP Tarani, Jalan Kakatua, hingga kembali lagi ke kampus Umi. Para pengemudi bentor yang ikut dalam pawai ini juga mendapatkan bingkisan bahan pokok sebagai bentuk tanggung jawab kepedulian sosial terhadap sesama. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga negara asing asal India yang merupakan aktor sekaligus produser film Bollywood diamankan petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pria asal Mumbai, India tersebut kedapatan menyelundupkan 3 satwa liar langka yang disembunyikan di dalam tas koper berisi mainan dan makanan. Seorang pria warga negara asing asal Mumbai, India diamankan petugas Bea dan Cukai Bandar Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten atas upaya penyelundupan 3 satwa liar langka. Pelaku adalah aktor dan produser Bollywood. Petugas sempat mencurigai sebuah koper milik pelaku Rama Mehrab, 56 tahun. Saat diperiksa terdapat 1 ekor burung cendrawasih kuning kecil, 1 ekor cendrawasih botak Papua, dan 1 ekor berang-berang cakar kecil albino. Untuk mengelabui petugas, ketiga satwa yang hendak diselundupkan tersebut disamarkan dengan makanan hingga mainan anak-anak yang disimpan di dalam koper. Saat ini, Bea dan Cukai Bandar Soekarno-Hatta masih lakukan pendalaman untuk menemukan keterlibatan pihak lain dalam kasus penyelundupan 3 satwa liar dilindungi. Indikasi membawa satwa liar. Setelah kita buka dan disaksikan oleh penumpangnya, ternyata memang betul ditemukan di situ ada burung cendrawasih botak Papua ya. Kemudian juga yang satu lagi burung cendrawasih Paradis minor ya. Kemudian ada satu lagi berang-berang. Cendrawasih sampai saat ini tetap dia menjadi satwa langka yang 11 ekor yang sudah harus izin presiden ya. Perizinannya baik itu dia sama seperti statusnya langkanya seperti komodo, harimau Sumatera, badak, owa, gitu kan, lutu mentawai, nah seperti itu Pak. Jadi atas perbuatannya, pelaku terancam pasal kepabeanan dengan hukuman 10 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi di Kota Makassar diringkus polisi karena diduga mencuri motor milik tetangga indekosnya di Goa. Meski sempat mengelak, pelaku bersama barang bukti langsung dibawa ke kantor unit Jatantras untuk menjalani pemeriksaan.
Tim Jatanra Satreskrim Polres Goa langsung mengepung indekos FJ, 24 tahun, mahasiswa yang diduga mencuri motor milik tetangga kosnya di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Polisi yang menggerebek kamar kos pelaku menemukan 1 unit motor dalam kondisi sudah terbongkar di dalam kamar. Meski sepeda motor korban ditemukan di kamar indekos pelaku, FJ yang merupakan mahasiswa asal perguruan tinggi di Makassar ini masih terus mengelak bahwa dirinya bukan pencuri motor. Penangkapan terhadap mahasiswa pencuri motor ini dilakukan petugas atas laporan korban Alvin yang kehilangan sepeda motornya saat diparkir di depan indekos pelaku. Korban curiga kepada FJ karena motor korban terlihat disembunyikan di dalam kamar kos FJ. Dari pasca pergi sholat zuhur, tidak ada yang kudapat dia di parkiran. Tapi motor kau parkir di mana? Di situ, parkir di situ. Terus? Saya pergi sholat zuhur, sebelum pergi sholat zuhur masih ada di situ terparkir. Pas pulang sholat zuhur, tidak ada di sini. Sudah berapa lama kau kos di sini? Nah, terus sejak kapan baru kau tahu motor rumah ada di sini? Baru tahu pas tadi jam 11:30 pas nyalakan mesin air. Ku intip kamar-kamar tuh. Kelihatan ada sudah nabungkan platnya, kentara platnya, tulisan platnya yang di belakang. Iya. Tanpa perlawanan, mahasiswa terduga pelaku pencurian motor ini langsung dibawa petugas bersama barang bukti 1 unit motor hasil kejahatannya ke unit Jatanra Satreskrim Polres Goa untuk dilakukan pemeriksaan. Menurut petugas, mahasiswa asal perguruan tinggi di Makassar ini ditangkap setelah mencuri motor milik tetangga kosnya. Anak kos yang berada di sekitar TKP dan melihat situasi sehingga terduga pelaku memanfaatkan situasi dengan cara mengambil motor tersebut yang sementara terparkir di sekitar tempat kos. Akibat perbuatannya, FJ kini terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan 9 tahun penjara. Kasus pencurian motor di indekos mahasiswa ini kini masih dalam penyelidikan dan pengembangan unit Jatanra Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini. Selamat menyaksikan program RCTI selanjutnya. Saya Meisha Laurencia dan segenap kru yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan salam tetap pada salaman. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.